Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Dua orang nenek yang lama menderita lumpuh di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan kursi roda dari Bupati Kota Waringin Timur Halikinor. Dengan bantuan kursi roda, dua nenek itu akhirnya bisa keluar rumah kumpul bersama tetangga. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap warganya yang sakit, Bupati Kota Waringin Timur Halikinor Minggu 30 Juli sore menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warganya yang menderita lumpuh. Bantuan kursi roda tersebut diberikan kepada seorang nenek bernama Sumani yang berusia 100 tahun lebih, serta seorang nenek berusia hampir 100 tahun bernama Bie. Keduanya merupakan warga Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Nenek Sumani menderita lumpuh sejak setahun terakhir akibat menderita tekanan darah tinggi. Begitu juga dengan Nenek Bie yang sudah 10 bulan terakhir tidak bisa berjalan karena lumpuh. Selama menderita lumpuh, kedua nenek tersebut hanya bisa terbaring lemas di atas kasur dan tidak pernah keluar rumah. Dengan bantuan kursi roda, untuk pertama kalinya kedua nenek itu akhirnya bisa keluar rumah berkumpul bersama-sama tetangga. Adanya bantuan kursi roda dari Bupati Halikinor tentunya disambut gembira oleh keluarga. Banyak terima kasih karena sangat membantu dengan yang sakit gitu. Yang ini tekanan darah tinggi. Terus nggak bisa jalan itu sejak kapan? Ada 1 tahun. Nenek yang sakit. 1 tahunan kira-kira yang sakit. Sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahunan. Biasanya yang nggak bisa jalan. Pak, selama nggak bisa jalan tuh berarti rebahan aja apa di dalam, Pak? Iya, rebahan di dalam. Cuman ya tetap dimandiin gitu kan. Dengan adanya kursi roda ini, Pak, mungkin harapannya seperti apa, Pak? Ya bisa lebih sehat lah dulu gitu kan. Bisa dibawa keluar kan, bisa panas itu dibawa panas gitu kan. Kumpul-kumpul sama tetangga juga, iya, Pak? Hampir 10 bulanan. Sakit apa itu, Pak? Sakit lumpuh. Ya langsung nggak bisa jalan kah atau gimana itu, Pak? Enggak, karena bisa berjalan sama sekali. Selama 10 bulan tuh karena bisa berjalan, cuma berbaring aja. Jadi selama nggak bisa jalan tuh beliau ini di dalam rumah aja berarti? Di dalam rumah. Berarti ini dari 10 bulan tuh yang berbaring tuh karena pernah berjalan, Pak. Akhirnya dengan ada kursi roda ini bisa keluar rumah nih, Pak? Insya Allah kalau ada kursi roda nih bisa keluar. Ya alhamdulillah lah ada bantuan dari Bupati. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengatakan bantuan kursi roda yang diserahkan tersebut diharap dapat memberikan manfaat serta mengurangi sedikit beban penderitaan warga yang sudah lama menderita lumpuh. Karena berdasarkan laporan dari RT dan disampaikan Pak Lurah pada warga kita yang kondisinya sudah memang usianya ujur, udah tua, bahkan ada yang hampir 100 tahun dan kondisi berbulan-bulan bahkan ini setahun lebih sudah terbaring sakit. Nah, sehingga membutuhkan selama ini kan diangkat oleh anaknya untuk dimandikan dan segala macam dan tidak pernah keluar melihat matahari. Nah, jadi untuk itu tadi kita bantu kursi roda dan alhamdulillah dengan ada kursi roda sudah bisa duduk-duduk di kursi roda, bisa melihat pemandangan keluar. Nah, jadi memang saya sudah menyampaikan kepada RT, RW maupun lurah agar tolong dimonitor warga-warga kita. Kalau memang ada yang sakit, dia hanya kena alasan kesehatan, alasan keuangan tidak bisa berobat, ini kita suruh ajak ke rumah sakit. Saya sudah sampaikan tadi, bila perlu sebutkan nama Bupati saja, jangan mengurus biaya itu urusan Bupati nanti. Apalagi kita BPJS ini kan wajib, artinya siapapun warga kita, bahkan kemarin sudah saya launching cukup dengan KTP atau dengan kakak saja sudah harus bisa dilayani rumah sakit. Nah, mudah-mudahan dengan begini paling tidak upaya kita membantu warga kita yang memang sangat membutuhkan ini bisa kita kurangi bebannya.
Halikinur menegaskan, jika ada warga yang sakit agar segera dibawa berobat ke fasilitas kesehatan yang ada, pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran 50 miliar lebih untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dalam rangka melestarikan tradisi dalam menyambut 10 Muharram, Sabtu 29 Juli, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar Festival Bubur Asyura. Festival diikuti oleh sejumlah kelompok masyarakat dari beberapa kecamatan di daerah setempat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar Festival Bubur Asyura di kawasan Tugu Jelawat Sampit. Festival ini diikuti oleh 8 kelompok peserta yang berasal dari Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Baamang, dan Seranau. Menghidangkan bubur Asyura merupakan tradisi masyarakat Sampit dalam rangka menyambut 10 Muharram, terutama masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir Sungai Mentaya. Bubur Asyura dimasak menggunakan kuali besar dengan bahan utama berupa 41 jenis bahan makanan, mulai dari beras, sayur-sayuran, kacang-kacangan, serta umbi-umbian dan lainnya. Bubur ini dibagikan secara gratis kepada warga sekitar. Hal ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan keselamatan yang telah diberikan. Di samping itu, tradisi memasak bubur Asyura juga sebagai sarana menjalin tali silaturahmi antar warga. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan, festival ini digelar dalam rangka melestarikan tradisi masyarakat setempat dalam menyambut 10 Muharram. Ini kan tradisi yang kita berharap, contohnya kalau ini misalnya masih ada batirik, ada memanah, itu dilakain tuh. Ini kan kesenian budaya Islam di pesisir. Tapi kan sudah ada banyak yang hilang, nah itu yang perlu kita gali lagi supaya tidak hilang dari daerah kita. Nah, jadi kita ingin jangan sampai kita lengah budaya-budaya kita. Mudah-mudahan ini menjadi tradisi yang kita pertahankan. Sehingga anak cucu kita masih tahu apa itu Medihin, apa itu batirik, apa itu Asyura. Ya. Kedepan, pemerintah daerah setempat akan kembali menggelar festival serupa dengan lebih meriah, sehingga diharapkan festival bubur Asyura dapat menjadi salah satu kegiatan yang menarik untuk disaksikan oleh masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Cabang olahraga panjat tebing pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Kalimantan Tengah diikuti oleh sebanyak 99 atlet. Puluhan atlet yang berasal dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah itu bertanding untuk memperebutkan 19 medali emas. Porprov ke-12 Kalimantan Tengah cabang olahraga panjat tebing telah dilaksanakan sejak Rabu 26 Juli kemarin. Hingga Sabtu 29 Juli siang pertandingan masih berlangsung. Cabang olahraga panjat tebing ini diikuti oleh sebanyak 99 atlet dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Para atlet saling bersaing menaklukkan tingginya dinding tebing dengan tingkat kesulitan yang telah disesuaikan. Cabang olahraga panjat tebing mempertandingkan 19 kategori untuk memperebutkan 19 medali emas. Hingga Sabtu siang telah ada 4 kelas yang selesai dipertandingkan. Dari pertandingan itu, Kabupaten Sukamara berhasil mendominasi perolehan juara dengan meraup 3 medali emas. Disusul Kabupaten Kota Waringin Barat dengan memperoleh 1 medali emas. Presiden Juri Lomba Cabang Olahraga Panjat Tebing Abdul Rahim berharap event Porprov yang dilaksanakan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur dapat melahirkan atlet-atlet panjat tebing berbakat yang bisa berbicara lebih di kancah nasional. Untuk yang berpartisipasi ada 99 atlet. 99 atlet. Itu dari berapa kabupaten kota? Dengan 10 kabupaten. Kelas di pertandingan ada 19 dengan 2 kategori. Ada level A dan ada level B. Itu tergantung usia atau seperti apa? Nah, itu tergantung usia. 18 tahun. Cuma 18 tahun ke atas itu level A. 18 tahun ke bawah itu level B. Sementara ini baru keluar 4 medali
4 medali emas, 4 medali perak, dan 4 medali perunggu. Untuk yang medali emas sendiri siapa yang mendapat itu dari kabupaten? Sementara medali emas 3 dari Sukamara. Kebetulan saya orang pengurus provinsi. Saya pengen atlet-atlet dari Kalteng bisa bicara di kancah nasional. Dengan adanya Porprov ini kita bisa menjaring bibit-bibit baru, bibit-bibit unggul untuk Kalteng. Sejak awal dimulainya pertandingan cabang olahraga panjat tebing, tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh panitia pelaksana. Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari hingga tanggal 1 Agustus mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Tim bola voli putri Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil membantai Kabupaten Katingan dengan skor 3-0 pada Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Kalimantan Tengah. Kemenangan itu membawa tuan rumah berhasil memasuki babak semifinal. Sejak dimulainya pertandingan, kedua tim bola voli putri Kabupaten Kota Waringin Timur dan Katingan saling jual beli serangan hingga menciptakan ketegangan. Kondisi menegangkan itu terjadi berturut-turut dalam setiap babaknya. Namun dengan dukungan masyarakat Kota Sampit yang memadati tribun lapangan bola voli indoor, akhirnya smash tajam dari pemain Kota Waringin Timur yang gagal ditangkis lawan menutup pertandingan dengan kemenangan telak. Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil mengalahkan Kabupaten Katingan dengan skor 3-0. Kemenangan itu disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati yang turut memberikan dukungannya kepada tim bola voli putri. Kemenangan pada babak penyisihan terakhir itu membawa tim bola voli putri Kota Waringin Timur berhasil masuk ke babak semifinal, sehingga target untuk meraih medali emas pada event Porprov Kalimantan Tengah tersebut semakin dekat untuk diraih. Pertandingan tadi cukup memuaskan ya. Untuk skornya berapa tadi Mbak? Skornya tadi 3-0. Tadi melawan mana? Melawan Katingan. Dengan perolehan ini nantinya melanjut ke babak semifinal. Masuk ke semifinal. Ya. Mungkin targetnya sendiri seperti apa untuk? Targetnya pastikan juara 1 dan mendapatkan emas. Tapi optimis sama ya? Optimis. Ya. Dengan persiapan matang melalui latihan ketat serta pertandingan yang berlangsung selama babak penyisihan, tim bola voli putri optimis mampu menyumbangkan medali emas bagi Kabupaten Kota Waringin Timur. Pertandingan hari ini adalah pertandingan di babak penyisihan terakhir dan alhamdulillah tim Komtim menjadi juara pool hari ini. Kita dalam TC dari pra-TC ke TC alhamdulillah berjalan dengan lancar meskipun banyak kendala dan rintangan. Tapi alhamdulillah anak-anak siap untuk bertanding dan kemungkinan kami dengan harapan bisa mendapatkan medali emas. Targetnya optimis berarti Pak ya untuk medali emas? Targetnya untuk medali emas kita optimis dengan kerjasama pelatih dan manajer kami sudah siap dan didukung atlet-atlet kami yang selalu oke untuk di setiap latihan. Hari ini kita nonton bersama pertandingan bola voli putri yang mana tadi kita lihat sendiri itu masuk semifinal yang insya Allah hari Selasa. Itu hari Selasa dijadwalkan juga jam 12 siang. Harapannya Kotim khususnya voli putri bisa target emas karena ada bonus 25 juta dari pemerintah daerah. Porprov ke-12 Kalimantan Tengah cabang olahraga bola voli indoor diikuti 9 tim putri dan 13 tim putra dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Cabang olahraga ini memperebutkan 2 medali emas untuk masing-masing kategori putra dan putri. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Kalimantan Tengah mendominasi perolehan medali emas pada cabang olahraga balap motor. Dari 6 medali yang diperebutkan, Kota Waringin Timur berhasil meraup 3 medali emas. Cabang olahraga balap motor pada Porprov ke-12 Kalimantan Tengah di Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan di kawasan Taman Kota Sampit pada Sabtu 29 Juli. Cabang olahraga ini menjadi salah satu yang paling dinanti, terutama oleh para pencinta otomotif yang tampak memadati hampir di sepanjang pinggiran lintasan balap motor. Cabang olahraga balap motor diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah dengan total atlet yang berpartisipasi berjumlah sebanyak 80 orang. Mereka saling memacu kuda besinya untuk bisa menjadi yang tercepat di lintasan. Cabang olahraga ini mempertandingkan 4 kelas untuk memperebutkan 6 medali emas. Kelas yang dipertandingkan adalah kelas beregu dan perorangan usia 20 tahun ke bawah, serta kelas beregu dan perorangan usia 20 tahun ke atas. Dalam cabang olahraga ini, Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tuan rumah berhasil mendominasi perolehan medali emas sebanyak 3 medali, kemudian disusul Kabupaten Barito Utara meraih 2 medali emas dan Kota Palangkaraya meraih 1 medali emas. Untuk Porprov kali ini kurang sampai update terakhir kemarin 80 peserta, termasuk semua kelas itu untuk semua kelasnya. Kalau kurang lebihnya 80. Itu hampir 13 kabupaten satu kota hadir ya partisipasi. Kalau untuk kelas Porprov sendiri itu ada 4 perorangan 20 tahun ke bawah dan bergu, terus 20 tahun ke atas perorangan dan bergu. Untuk hasil tadi nanti mungkin menunggu hasil dari panitia. Karena kebetulan untuk regulasi kita setiap dari urutan 1 sampai 3 itu harus masuk Pakpom dulu, pengecekan terakhir motornya. Apakah sesuai dengan regulasi yang ada Pak gitu. Tapi kalau hasil racing tadi seperti apa? Kalau hasil race tadi itu Barito Utara, Kota Waringin Timur, Kota Palangkaraya, ya 3 kabupaten itu yang medali. Dalam kegiatan balap motor ini, selain mempertandingkan 4 kelas pada Porprov ke-12 Kalimantan Tengah, juga terdapat care tambahan untuk meramaikan event olahraga besar tingkat provinsi, khususnya pada cabang olahraga balap motor. Masud Badarudin, Hayat TV. Dalam rangka memeriahkan Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Kalimantan Tengah di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, digelar bazar UMKM bertajuk Nur Mentaya Expo. Hampir setiap harinya Nur Mentaya Expo dipadati oleh ribuan pengunjung. Seperti namanya, Nur Mentaya Expo digelar di kawasan terowongan Nur Mentaya yang merupakan salah satu destinasi wisata baru di Kota Sampit yang berlokasi di Jalan Cilikriwut. Hampir setiap harinya Nur Mentaya Expo dipadati oleh ribuan orang pengunjung, terlebih pada Sabtu 29 Juli malam kemarin. Saat itu, jumlah warga yang berkunjung ke bazar UMKM Nur Mentaya Expo diperkirakan mencapai 5.000 orang. Kondisi itu membuat Jalan Cilikriwut Sampit di sekitar lokasi Nur Mentaya Expo mengalami kemacetan cukup panjang. Petugas harus bekerja ekstra untuk mengurai kemacetan. Tingginya kunjungan Nur Mentaya Expo ini tidak hanya datang dari Kota Sampit saja, melainkan juga dari luar daerah. Sebab saat ini Kota Sampit sedang kedatangan ribuan pengunjung yang merupakan kontingen Porprov dari kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Nur Mentaya Expo menjadi alternatif bagi kontingen Porprov dalam mengisi waktu luang di sela perjuangan mengharumkan nama daerah masing-masing melalui pertandingan olahraga. Kegiatan ini saya lihat sangat antusias sekali ya warga Sampit gitu ya untuk berbondong-bondong untuk menghadiri datang ke acara
Nurmentaya Expo ini. Dari warga luar daerah, yang mana dari 13 kabupaten kota yang berkunjung ke Kabupaten Kota Timur, juga tampak saya lihat pengunjung dari luar daerah ya, mereka sekaligus mereka datang ke sini, mungkin selepas mereka mengikuti kegiatan Porpop ya, mereka datang ke sini berkunjung. Makanya kurang lebih kalau animo masyarakat tiap hari itu kurang lebih sekitar 4-5 ribu pengunjung ya yang datang ke sini. Karena saya melihat dari parkir di depan aja padat seperti itu menunjukkan bahwa animo masyarakat ini sekali ya, sangat antusias sekali untuk melihat dan mungkin mereka ingin menghibur diri ya di kegiatan Nurmentaya Expo ini. Banyaknya warga yang berkunjung ke Nurmentaya Expo tentunya membawa berkah tersendiri bagi para peserta Nurmentaya Expo, khususnya pelaku UMKM lokal. Berpartisipasi dalam Nurmentaya Expo membuat omset dagangan mereka meningkat drastis. Adanya Nurmentaya Expo ini cukup memberikan berkah untuk kami para pedagang, terutama apalagi kegiatan ini dibarengi dengan kegiatan Porprov. Jadi pengunjung yang datang ke Expo ini bukan hanya dari Kota Sampit, tapi ada juga dari kabupaten-kabupaten lain, dari kabupaten tetangga seperti Surian, Palangka, Katingan, yang berkunjung ke stand Expo selama Porprov digelar. Jumlah kunjungan orang itu tadi yang meningkat. Dengan jumlah kunjungan orang meningkat, jadi omset juga bertambah, Mas. Jadi kawan-kawan dari luar daerah seperti Palangka itu masih belum kenal dengan mata gajah. Jadi mereka ingin tahu rasanya seperti apa, jadi mereka penasaran gitu. Nurmentaya Expo diikuti sebanyak 55 stand pedagang baik dari dalam dan luar kota, serta 60 pedagang kaki lima. Kegiatan yang juga diramaikan dengan sejumlah wahana permainan dan hiburan rakyat ini akan berlangsung hingga Rabu 5 Agustus mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.